Sobat KKS, selamat datang lagi di Podshare Podcast Serba Serbi pusatnya Info anggota KKS. Hari ini kita akan membahas sedikit nih tentang salah satu pilar koperasi, yaitu pendidikan. Dan di sini kita sudah ada narasumber dari tamu spesial kita, yaitu Bapak Agus Asikin, yang salah satunya juga sudah menjabat sebagai Wakil Ketua di Koperasi KKS untuk periode 2025 sampai 2030. Selamat datang Pak Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua para anggota KKS. Nah, Pak Agus Asikin ini selain dia adalah Wakil Ketua Koperasi, beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Komite ya Pak ya di bidang pendidikan dan pemberdayaan anggota. Pak Agus Asikin ini sudah cukup aktif di bidang koperasi dan pendidikan karena sudah cukup lama juga menjadi anggota ya Pak, dari tahun 2001. Lalu pernah menjadi Ketua Koperasi Pegawai di SMAN 98 Jakarta. Pernah juga menjadi sekretaris untuk kepengurusan Koperasi KKS tahun 2007 sampai 2015. Dan yang terakhir sebagai Kasih Kelembagaan dan Sumber Belajar bidang SD dan PKLK di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin hari ini kita kan ngebahas tentang komunitas pendidikan dan komunitas ya Pak ya di podcast hari ini. Untuk hari ini mungkin yang saya mau tanyakan terlebih dahulu ya Pak sebagai awalan, apa sih peranan dan tanggung jawab sebagai dari Komite Pendidikan dan Komunitas di koperasi kita ini Pak? Terima kasih Mbak Pascal atas pertanyaannya, bahwa pendidikan di koperasi itu memiliki peranan yang sangat penting. Kita ketahui bersama, salah satu prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 adalah pendidikan, pelatihan, dan informasi. Dan juga salah satu pilar, ya, ini pilar yang nomor satu, ya, di koperasi kredit itu adalah pendidikan, ya, sehingga pendidikan ini fundamental sekali, ya. Di KSP, Komunitas Keluarga CU Sejahtera, ya, ini dimulai dengan pendidikan, dikelola oleh pendidikan dan diawasi oleh pendidikan, sehingga semuanya pendidikan, pelatihan, baik itu untuk anggota, baik itu untuk pengurus pengawas, baik itu untuk manajemen. Jadi pendidikan adalah number one, utama sekali. Berarti dasar paling utamanya ya Pak ya. Nah, kalau untuk programnya apa saja sih yang sudah ada Pak dari agenda rutinnya? Saya katakan tadi bahwa pendidikan dimulai dengan pendidikan. Contohnya bahwa setiap anggota atau calon anggota atau siapapun yang mau jadi anggota koperasi, kita berikan pendidikan dan pelatihan, yaitu namanya motivasi dasar. Di mana di motivasi dasar itu atau MD, ya, itu adalah bahwa kita jelaskan, ya, apa itu koperasi, apa itu hak dan kewajibannya, manfaat dari berkoperasi, gitu ya. Kemudian juga jenis-jenis simpanan, jenis pinjaman, layanan, dan lain-lain, sehingga setiap calon anggota tahu, ya, apa itu koperasi, gitu ya, secara utuh, ya, walaupun itu baru awalannya, gitu ya. Nanti berikutnya baru ada kegiatan-kegiatan pendidikan dan lain, gitu ya. Itu untuk calon anggota. Jadi dimulai dengan pendidikan. Kemudian juga kita punya beberapa macam pendidikan juga, ya, misalkan ini untuk keluarga, ya, kita kenal dengan adanya pendidikan manajemen keuangan keluarga, atau bahasa sananya itu financial literacy, ya, cerdas keuangan, gitu ya. Di situ bagaimana cara untuk menghitung kekayaan misalkan, atau membuat rencana anggaran belanja bulanan, atau rencana anggaran belanja keluarga bulanan, bahkan tahunan, diajarkan. Dan juga bila nanti anggota juga memang ingin pinjam, kita berikan pelatihan, yaitu namanya Putra,
pinjaman untuk kesejahteraan. Jadi bagaimana anggota itu menghitung jasa pinjamannya, kemudian supaya pinjaman itu bermanfaat, tepat sasaran dan lain-lain, itu diberikan pendidikan juga. Anggota juga diberikan bagaimana mereka ingin berwirausaha, kita adakan namanya pendampingan atau juga peningkatan keterampilan untuk para wirausahawan. Ya. Baik itu peningkatan teknis, misalkan cara membuat produk atau suatu produk gitu ya, peningkatan, dan juga pendampingan ya, misalkan mereka perlu misalkan untuk legalitasnya gitu kan, sertifikasi halal dan lain-lain. Nanti kita akan coba fasilitasi. Itu untuk kewirausahaan. Ada juga menjadi anggota sejati ya, bagaimana anggota itu menjadi anggota sejati. Karena di KKS itu anggota sejati adalah anggota yang bukan hanya simpan saja, ya, tapi juga dia simpan, nabung gitu ya, dan juga minjam. Nah, hak dan kewajibannya gitu ya, sehingga ini berjalan ya seimbang gitu ya, simpan pinjam menjadi anggota sejati. Ya. Kemudian juga kita kenal adanya PDMK, Pendidikan Dasar Manajemen Koperasi. Jadi bila mana ingin mengetahui lebih lanjut tata kelola koperasi, ini ada Pendidikan Dasar Manajemen Koperasi, tapi memang agak lebih panjang waktunya. Karena ini memang mereka yang ingin lebih lanjut untuk mendalami kaitan dengan tata kelola koperasi. Dan juga untuk calon pengurus, ya, seperti saya dulu melakukan atau mengalami, namanya ada CUDCC ya, Credit Union Directory Competency Course, gitu ya, itu untuk calon-calon pengurus tingkat lanjut itu. Dan untuk manajemen juga demikian. Jadi pelatihan-pelatihan, ya, seperti sekarang ada namanya SAK-EP gitu ya, kemudian juga Sikundo, kemudian juga marketing dan lain-lain. Baik itu manajemen, pengurus pengawas juga demikian. Jadi pendidikan, pelatihan. Jadi semuanya memang didasari oleh pendidikan, dijalani oleh pendidikan, Yeah. dan diawasi juga oleh pendidikan ya Pak ya. Yeah. Dan satu lagi bahwa memang untuk sekarang ini pendidikan ini adalah satu hal investasi, gitu ya. Jadi bukan beban. Walaupun lembaga ini membiayai kegiatan ini, gitu ya. Ada biaya yang kita keluarkan dan tanpa membayar di anggota. Ya, jadi kalau saya bilang ya kita masih gratis ya, tidak berbayar. Dan ini adalah suatu investasi kita. Jadi buat KKS ini bukan suatu beban, biaya gitu ya, tapi ada suatu investasi. Sehingga nanti dampaknya kita rasakan bersama. Yaitu peningkatan kualitas dari anggota, pemahaman terhadap koperasi, juga peningkatan layanan bagi manajemen gitu kan, dan juga peningkatan kompetensi atau pengetahuan bagi pengurus dan juga pengawas KKS. Itu kan tadi sedikit tentang pendidikan ya Pak ya. Kita sudah tahu beberapa program-program yang sudah dimiliki dari pendidikan, komite pendidikan. Kalau soal pemberdayaan anggotanya sendiri itu Pak, Ya. sekarang programnya seperti apa sih Pak? Kita ketahui bersama visi kita ini ya, sudah di launching nih di tahun 2025 yang baru ini adalah menjadi koperasi yang sehat, gitu ya, unggul, terpercaya, berbasis teknologi pilihan utama masyarakat. Saya jelaskan dulu visi kita ini ya, bahwa koperasi kita ini adalah koperasi modern, gitu ya, jadi bukan manual atau tradisional ya, karena koperasi kita ini sudah berusia kurang lebih 53 tahun ya, 5 Oktober ini sudah 53 tahun. Jadi koperasi yang modern, yang sehat. Sehat itu sehat keuangannya dan juga sehat pelayanannya, gitu ya. Jadi termasuk dari semua komponen yang ada, ya. Kadang-kadang banyak koperasi itu ya tadi nyimpennya bisa, gitu mau tarik nggak bisa, ya. Berarti nggak sehat keuangannya itu. Ya kalau kami atau dari KKS ini insya Allah gitu ya, masalah kesehatan keuangan itu adalah utama juga ya. Oke. Kemudian unggul, kita harus punya prestasi lebih dari yang koperasi-koperasi yang ada lain. Apalagi di usia kita yang sudah 53 tahun, insya Allah kita selalu berbenah sehingga unggul gitu ya. Terpercaya ya,
integritas gitu ya, itu nomor satu. Sehingga begitu dengar KKS, mudah-mudahan ini dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Dan kita sudah berbasis teknologi ya, semua sudah bisa diakses ya, kita ada namanya Saktiling ya, sehingga kita dengan menggunakan handphone ya udah bisa kita melihat berapa simpanan kita, berapa saldo pinjaman kita ya, dan simpanan-simpanan yang lain dan lain-lainnya melalui teknologi, dan pelayanan juga online itu ya. Oke, itu yang utama masyarakat. Nah, tadi kaitan dengan komunitas pemberdayaan anggota. Memang di KKS ini sekarang kita gencarkan ya dengan adanya pembentukan komunitas sesuai dengan misi kita, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberdayaan. Nah, pemberdayaan berbasis komunitas ya, dan pelayanan keuangan yang prima serta profesional berbasis komunitas. Ya. Sehingga sekarang ini kita sedang apa istilahnya ya, memberikan pembekalan pada penggerak-penggerak KKS. Penggerak-penggerak KKS. Penggerak KKS ya Pak ya. Nah, kalau penggerak KKS ini tuh seperti apa nih maksudnya programnya ini Pak? Ya. Nah, sebelumnya itu kita definisikan dulu penggerak KKS itu ya. Penggerak KKS ini adalah orang-orang atau anggota-anggota KKS yang punya loyalitas tinggi gitu ya, punya integritas tinggi, kondisinya bagus, baik gitu ya, dan juga mampu mensosialisasikan program-program yang ada di KKS. Dan juga ikut merekomendasikan atau mengajak mereka itu atau di lingkungannya, baik itu lingkungan masyarakat atau tempat kerjanya gitu kan, untuk menjadi anggota KKS, penggerak-penggerak KKS. Kalau di dunia pendidikan itu ada namanya guru penggerak gitu ya. Kemudian ada juga sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu kepala sekolahnya gitu ya. Kalau guru penggerak person jadi gurunya gitu ya. Nah di KKS kita kenal dengan adanya penggerak-penggerak KKS. Dan nanti kita akan memberikan SK gitu ya untuk legalitasnya gitu ya. Dari pengurus memberikan SK suatu perusahaan sebagai penggerak KKS. Nah, penggerak-penggerak KKS ini akan membentuk komunitas. Nah, jadi penggerak-penggerak. Nah, komunitasnya ada dua nih Mbak. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi ada komunitas yang pertama berbasis wilayah, gitu ya, berbasis wilayah, ya, Wilayah teritori gitu ya, ya. wilayah, misalkan tempat tinggalnya dan lain-lain, ya, dan juga komunitas berbasis pemberdayaan atau profesi. Profesinya juga ya. Jadi misalkan gini, saya tinggal di wilayah komplek ya, misalkan Puri 1 ya, jadi saya akan bentuk komunitas di wilayah tersebut yang tinggalnya dekat situ ya, sekitar. Tapi ada juga misalkan komunitas di satuan pendidikan, misalkan di sekolah gitu ya. Nah, itu satu komunitas profesi, baik itu guru maupun tenaga pendidikannya, mungkin ada kantinnya di situ. Nah, jadi komunitas. Ada misalkan komunitas pengusaha bakso misalkan. Nah, itu jadi ada satu komunitas-komunitas itu. Nah, itu digerakkan oleh para penggerak KKS. Nah, itu kalau misalnya seperti itu Pak, kan ini ada penggerak nih. Apakah mereka juga yang akan menyampaikan atau mensosialisasikan? Karena seperti yang tadi Pak Agus bilang kan, sebelum menjadi anggota kita ada motivasi dasar terlebih dahulu. Apakah ini yang nanti bergerak dari penggeraknya KKS sendiri atau malah kita juga ikut dari pengurus juga akan ada ikut campurnya itu? Ya, jadi gini. Memang untuk supaya lebih lengkap, detail penjelasan-penjelasan itu kepada calon anggota, ini kan penggerak ini kan aktif tadi ya, memberikan sosialisasi, tapi resminya itu kami yang akan menangani dari manajemen maupun dari pengurus, sehingga siapapun nanti termasuk penggerak ya bisa menginformasikan ke kantor gitu ya, baik itu melalui KKS Center, baik itu melalui KKS Pusat, ya, KLC maupun Blitar ya, mengundang gitu ya, mengundang kami untuk hadir ke sana di sekretariat komunitas tadi berupa sosialisasi untuk motivasi dasar, dan kami permudah semuanya, jadi tidak repot-repot gitu ya untuk menyiapkan ini itunya, yang penting ada tempatnya lah gitu ya, dan tidak perlu berbayar segala macam, sehingga inilah kewajiban kami. Dan masalah nanti calon anggota yang sudah diberikan sosialisasi atau motivasi dasar itu sendiri, mereka ingin jadi anggota
atau tidak, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena salah satu prinsip daripada koperasi adalah keanggotaan terbuka dan sukarela. Jadi terbuka itu siapa saja, ya, tua muda, ras apapun, agama apapun, dan lain-lain, termasuk dan sukarela, tidak boleh ada paksaan gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita mensosialisasikan koperasi. Kenapa? Ini kan sesuai dengan anjuran pemerintah, ya. Apa namanya, pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan. Caranya apa? Dengan koperasi. Kita ikut, walaupun di lapangan ada koperasi A, B, C, D. Nah, ini kita adalah salah satu koperasi yang menawarkan tadi, ya, program-program untuk peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Terutama lewat pendidikan tadi itu Iya. ya Pak ya. Nah, kalau yang sampai sekarang sudah ada komunitasnya apa aja nih Pak? Oke, nah ini kita juga apa namanya, mengenal ada Koperasi Desa Merah Putih, KDMP gitu ya, KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Jadi saya kaitkan dengan penamaan dulu, ya, dari komunitas supaya gampang gitu ya untuk diingat gitu ya, mengidentifikasi. Maka kedepannya, ya, kedepannya kita akan bentuk komunitas-komunitas, walaupun sudah berjalan ini ya, tapi kita standarisasi nanti. Jadi yang jelas komunitas tadi berbasis wilayah dan profesi. Ya, untuk berbasis wilayah, jadi kita mulai dengan nama komunitas KKS plus nama kelurahan yang ada. Nah, seandainya misalkan gini, ada di daerah kelurahan Nanggewer, maka komunitas KKS Nanggewer. Ya, kemudian misalkan ada di Pabuaran Mekar ini, ya, jadi komunitas KKS Pabuaran Mekar. Dan bisa saja komunitas itu di satu kelurahan itu bisa lebih dari satu. Jadi nanti kalau ada dua, ya berarti komunitas KKS Pabuaran Mekar 02. Nah, seterusnya. Karena memang satu kelurahan kan luas dan banyak juga penggerak gitu ya. Jadi komunitas itu harus ada penggeraknya, ya. Seperti itu. Dan yang sudah berjalan ini, target kita ya, memang sudah berjalan kurang lebih ada 10 komunitas yang berjalan, ya. 10 komunitas yang berjalan dengan adanya pelayanan ya, tempat layanan anggota. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi tadi berbasis wilayah. Kalau berbasis profesi atau pemberdayaan, maka kita penamaannya komunitas KKS, misalkan ada satuan pendidikan, ya, MTS Nurul Falah misalkan, atau MIT Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah. Jadi ada nama apa namanya, yang profesi tadi, ada instansinya, seperti itu. Dan itu memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Ya, nah target kami sampai dengan tahun ini ya kurang lebih 30 sampai 40 komunitas. 30 Ya, sampai 40 komunitas. Tapi yang sudah terbentuk hari ini per hari ini 10 komunitas ya. 10 komunitas yang ada berjalan existing. Nah, dari itu ya Pak, dari visi Bapak yang untuk mencapai 30 komunitas 30 sampai 40 ya. 30 sampai 40 komunitas untuk berbasis wilayah ataupun profesi Pak. Tantangannya apa sih Pak? Ya. Dari itu semua. Nah, saya sambung dulu sedikit ya. Jadi tadi setelah pembentukan komunitas ya oleh penggerak, kemudian kita adanya tempat layanan anggota dulu nih. Oh, okay. Nah, tempat layanan anggota itu memudahkan kita untuk memberikan pelayanan pada anggota, karena mereka itu mungkin agak jauh ya dari tempat tinggalnya ke kantor gitu ya, ke kantor layanan di Cilodong pusat atau mungkin di Witar ya, sehingga kita tadi di komunitas itu jika memungkinkan bisa ada tempat layanan anggota ya, jadi namanya TLA. Kalau dulu kita kenal namanya MT, Mobile Teller gitu ya. Nah, kita nanti ke depannya kita sesuaikan penamaan itu dan seragamkan ya. Oke. Nah, tantangannya seperti kita ketahui ya, memang stigma negatif ya tentang koperasi itu di masyarakat ya. Kita kenal memang ada beberapa kasus ya, koperasi-koperasi yang mungkin ya dalam tanda petik mengiming-imingi investasi segala macam dan ternyata berakhir dengan kasus kerugian bagi anggota. Nah, itu tantangan kita untuk memberikan apa ya istilahnya, kepercayaan bahwa masyarakat bahwa tidak semua koperasi itu seperti itu. Dan KKS salah satunya, bahwa ya inilah koperasi yang sejati lah, yang sesungguhnya. Yang sehat tadi yang ya Pak? sehat, yang sehat, unggul, terpercaya. Nah, gitu.
Itu tantangannya. Jadi masih ada stigma negatif. Dan juga mungkin bagi anggota ya, walaupun kita berikan beberapa macam pelatihan pendidikan, mereka belum mungkin dalam tanda petik belum apa ya istilahnya ya, mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Ya, tapi syukur alhamdulillah belakangan ini luar biasa animonya ya untuk pendidikan-pendidikan, sehingga mudah-mudahan tantangan-tantangan tadi ya yang stigma negatif kemudian dengan kesadaran untuk ikut pendidikan belum, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa kurangi dan insya Allah mereka ikut gabung dengan KKS dan merasakan manfaatnya. Oke. Nah, yang terakhir mungkin ya Pak, boleh disampaikan sebagai penutup ya Pak. Adakah pesan untuk calon anggota ataupun untuk anggotanya sendiri Ya. mengenai terkait mungkin pendidikan itu sendiri dan komunitasnya Pak? Ya. Jadi harapan saya gitu ya, harapan saya lebih banyak masyarakat secara umum, baik itu di komunitas wilayah gitu ya, tempat tinggal gitu kan, kemudian juga komunitas berbasis profesi ya, maupun yang lainnya gitu ya, ikut gabung menjadi anggota koperasi sejahtera atau sekarang namanya KSP, Komunitas Keluarga CU Sejahtera. Silakan nanti dibandingkan, dipahami, dipelajari ya bahwa koperasi ini ya adalah salah satu cara ya untuk meningkatkan kesejahteraan kita baik lahir maupun batin. Dan jangan juga banyak masyarakat kita ya terjerat pinjaman online, rentenir, bank keliling ya dan lain-lain gitu ya yang dalam tanda petik yang memberatkan. Memudahkan di awalnya saja Iya, mungkin kali ya Pak. memudahkan di awalnya ternyata memberatkan di akhirnya gitu kan. Nah, kita pengen silakan masyarakat secara umum, anggota gitu ya, untuk gabung dan mempelajari lebih detail koperasi sehingga memberi dampak dan manfaat. Dan juga bagi anggota yang sudah terjun langsung di KKS ya bisa mensosialisasikan ini kepada teman-temannya, saudaranya, lingkungan tempat tinggalnya dan lain-lain. Manfaat berkooperasi ya sehingga koperasi KKS ini yang sekarang sudah lebih anggotanya sudah lebih 23.000 orang ya bisa bertambah anggotanya dengan seiring dengan peningkatan kuantitas dan juga kualitas ya. Nah, kalau bicara tentang kualitas ya pasti nggak lepas dari pendidikan yang kita akan berikan pada anggota. Tadi sudah saya sampaikan harapan saya ya agar lebih banyak anggota atau lebih banyak calon anggota atau masyarakat ya ikut bergabung dengan KKS ya, dan juga sebagai komite atau ketua komite pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan anggota ya mengajak kita semua, ayo setiap ada kegiatan berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diadakan di KKS sama-sama ayo kita ikuti ya supaya kualitas tadi ya saya katakan kualitas daripada anggota akan jauh lebih meningkat dan sehingga dengan kualitas ini akan mampu nanti tidak-tidaknya menjelaskan pada masyarakat luas atau masyarakat umum lah ya di sekitar lingkungan tempat tinggalnya atau lingkungan tempat kerjanya berkaitan dengan apa itu KKS gitu ya. Dan silakan ya yang punya keinginan untuk mensosialisasikan tadi menghubungi kami dari pengurus maupun manajemen yang berkaitan dengan motivasi dasar tadi. Terima kasih. Nah, Besti KKS, karena berkaitan dengan pendidikan juga, Pak Agus ini juga memiliki usaha yaitu tempat belajar, yaitu namanya apa Pak? Fajar Ilmu Prestasi. Ini bisa dijelaskan sedikit nih Pak, apa itu Fajar Ilmu Prestasi? Iya, kebetulan saya sebagai pengurus KKS dan juga sebagai anggota, ya sebagai anggota KKS punya usaha, ya. Kebetulan di rumah itu ada namanya Bimbel Fajar Ilmu Prestasi, ya, di bawah naungan Yayasan Fajar Ilmu Prestasi. Nah, di bimbel kami ini
kurang lebih ada 7 orang lah pengajar untuk tingkat SD dan juga SMP. Ya, bimbel ini secara reguler berjalan, ya. Kemudian juga guru itu mengajarkan per bidang studi, ya, atau mata pelajaran yang diampu atau yang diajarkan juga untuk jenjang SD itu ada matematik, bahasa Indonesia atau IPAS, dan juga bahasa Inggris. Jadi 2 kali, frekuensinya 2 kali seminggu. Biayanya sangat ekonomis, terjangkau siapapun. Kemudian juga untuk SMP kita adakan juga, ya, mata pelajaran matematik dan juga IPA, gitu ya, 2 hari atau 2 kali ya dalam 1 minggu, ya. Dan kami sudah berjalan 2 tahun lah, ya, untuk bimbel ini. Syukur alhamdulillah progresnya dari siswa juga meningkat, ya. Mudah-mudahan kita bisa terus tingkatkan baik itu jumlah siswa maupun kualitas daripada pembelajaran kami, ya. Apalagi ke depannya ini nanti ada apa istilahnya asesmen atau ujian kompetensi buat para siswa, ya, yang jenjang SD, dan ini kita sudah siapkan dengan tryout, ya, kurang lebih 4-5 kali setiap bulan sampai dengan nanti pelaksanaan di bulan Maret. Untuk program kelas 6 SD ini kita ada spesial karena mulai tahun ini diadakan tes kompetensi akademik, ya, untuk anak-anak SD kelas 6, ya. Itu pelajarannya literasi dan numerasi, jadi bahasa Indonesia dan matematik. Nah, kita sudah antisipasi dengan materi khusus, ya, untuk tes kompetensi akademik tadi kelas 6 dengan adanya tryout. Seperti kita tahu bahwa TKA ini, tes kompetensi akademik ini syarat, ya, untuk masuk SMP negeri. Jadi kalau dulu ada NEM gitu, ya, nah itulah dilihat dari nilainya itu, sehingga kami sudah mulai mempersiapkan, ya, dengan program untuk kelas 6 spesial untuk TKA tadi kelas 6 SD, ya, dengan adanya tryout pembelajaran secara khusus dengan guru-guru yang khusus yang memang berpengalaman di bidangnya. Nah itu dia Besti, salah satu usaha anggota yaitu dari Bapak Agus Asigit yang punya pusat pembelajaran. Untuk Besti-Besti yang punya usaha juga boleh hubungi ke nomor ini supaya nanti bisa disampaikan di podcast berikutnya. Terima kasih pencerahannya Pak Agus. Nah itu dia Besti. Jadi pendidikan dan komunitas memang adalah pilar yang penting bagi koperasi. Jadi jangan lupa untuk manfaatkan seluruh program-program yang sudah disiapkan oleh Komite Pendidikan dan komunitas di KKS. Jangan lupa untuk Besti-Besti follow, like, subscribe, dan komen ya di seluruh sosial media KKS. KKS, Langkah pasti menuju sejahtera. Oke.